Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah. Kita memujinya, memohon pertolongan, dan meminta ampunannya. Kita pun berlindung kepada Allah dari kejahatan diri dan keburukan amal. Siapa saja yang memperoleh petunjuk Allah, maka tidak akan ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang disesatkan Allah, maka tidak akan ada yang mampu memberinya petunjuk. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada penutup para nabi dan rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitupun rahmat dan kesejahteraan semoga Allah limpahkan kepada beliau, keluarganya, para sahabatnya, dan siapa saja yang mengikuti jejak langkah mereka dalam kebajikan hingga akhir zaman. Saudaraku umat Islam yang dirahmati Allah, alhamdulillah, tema bahasan kita pada kesempatan ini adalah munafik secara akidah dan perbuatan. Menurut Ibnu Rajab Al-Hambali, seorang ulama Sunni beraliran Hambali, membagi sifat munafik menjadi dua jenis. Pertama, munafik secara akidah, yaitu seseorang yang mengatakan bahwa dia termasuk golongan orang yang beriman, padahal sebenarnya tidak. Dia mengingkari sebagian atau bahkan seluruh ajaran Islam. Allah berfirman, "Dan di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari kemudian, padahal sesungguhnya mereka itu bukanlah orang-orang yang beriman. Mereka hendak menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka hanyalah menipu dirinya sendiri, sedang mereka tidak sadar. Dalam hati mereka ada penyakit, lalu Allah menambah penyakitnya itu, dan mereka mendapat azab yang pedih karena mereka berdusta." Quran Surat Al-Baqarah ayat 8, 9, dan 10. Apabila orang-orang munafik datang kepadamu Muhammad, mereka berkata, "Kami mengakui bahwa engkau adalah Rasul Allah, dan Allah mengetahui bahwa engkau benar-benar Rasulnya, dan Allah menyaksikan bahwa orang-orang munafik itu benar-benar pendusta." Quran Surat Al-Munafikun ayat 1. Sesungguhnya orang munafik itu hendak menipu Allah, tetapi Allah lah yang menipu mereka. Apabila mereka berdiri untuk sholat, mereka lakukan dengan malas. Mereka bermaksud ria atau ingin dipuji di hadapan manusia, dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Quran Surat An-Nisa ayat 142. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka itu menyuruh berbuat yang mungkar, lalu mencegah perbuatan yang ma'ruf, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah pun telah melupakan pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Quran Surat At-Taubah ayat 67. Kedua jenis munafik secara perbuatan, yaitu orang yang menunjukkan perilaku seolah-olah baik, tetapi di belakang dia menyimpan sifat sebaliknya. Seorang muslim yang sering berdusta, senang mengingkari janji, dan suka berkhianat. Nabi Muhammad SAW bersabda,
Tanda-tanda orang munafik ada 3, yaitu 1, ketika berbicara dia dusta, 2, ketika berjanji dia mengingkari, dan 3, ketika diberi amanah dia berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Ancaman bagi orang munafik sangat mengerikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan paling bawah dari neraka, dan kamu tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka. Quran Surat An-Nisa ayat 145. Allah mengancam orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan orang-orang kafir dengan neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya. Cukuplah neraka itu bagi mereka, dan Allah melaknat mereka, dan azab yang kekal bagi mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 68. Dari penjelasan tentang sifat orang munafik dan ancaman terhadap mereka, mari introspeksi diri kita. Apakah dalam diri kita ada tanda-tanda seperti orang munafik? Semoga kita bukan termasuk golongan orang munafik akidah maupun golongan munafik perbuatan. Kita berdoa dan meminta kepada Allah agar terhindar dan dijauhkan dari perilaku menipu Allah dan orang-orang yang beriman, dan dari perilaku berkata dusta, berjanji mengingkari, dan diberi amanah berkhianat. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.